sahabat MDK semuanya, senang sekali hari ini berjumpa kembali di dalam podcast MDK. Nah, sahabat MDK, hari ini saya sangat senang sekali dan saya sangat beruntung sekali karena di tengah kesibukannya di masa-masa sekarang ini, hari ini MDK kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan tentu saja tamu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan hambanya ini merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh di Kota Malang ya, dan pastinya semua orang yang melihat podcast ini pasti sudah mengenal hamba Tuhan yang satu ini. Nah, siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Pendeta Khairul Anwar. Shalom semuanya, Shalom Kota Malang. Shalom Kota Malang, salam Shalom. Arema, salam satu jiwa, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Ya, Khairul atas waktunya dan kesempatannya. Kami dari MDK sangat bersyukur sekali karena saya sangat tahu banget bahwa Bapak sangat sibuk pastinya ya. Pelayanan, kemudian apalagi Bapak? Itu kewajiban bukan kesibukan. Kewajiban, ya. Ya. Lalu apalagi Bapak mungkin saat-saat ini? Ya, sekarang puji Tuhan ditambah-tambahkan itu sekarang jadi gembala. Oh, puji Tuhan, jadi Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Nah, tadi saya di depan sudah mengatakan bahwa semua orang Malang pasti mengenal Bapak Khairul ya. Di tengah banyaknya cerita, hari ini kita beruntung sekali langsung bisa mendengar langsung ini dari Bapak Khairul bagaimana Bapak Khairul jatuh cinta dengan Tuhan gitu ya, hingga sampai saat ini Tuhan begitu memeliharanya luar biasa. Boleh langsung saja kita dengarkan bagaimana Bapak Khairul bisa berjumpa dengan Tuhan dan bagaimana pengalamannya. Bapak mungkin bisa dimulai dari nama mungkin ya. Kalau orang mengenal biasanya namanya dipanggil Tembel. dengan Tembel. Tembel. Nah, saya itu sebenarnya penasaran Bapak, kenapa kok tiba-tiba dari Bapak Khairul Anwar bisa mendapatkan julukan Tembel? Itu dari mana Pak? Ya mungkin mulai kecil itu saya kan nakal. Oh, okay. Nakal dan identitas saya itu saya sembunyikan. Tidak ada yang tahu nama saya itu. Cuman tahunya Tembel. Jadi cuman orang dekat aja yang tahu nama saya Khairul Anwar. Oh gitu. Begitu. Berarti itu karena sudah saking pinternya mungkin ya, bukan nakal. Katanya istri saya saking pinternya. I love you sayang. ya di sini Bapak juga ditemani oleh istri tercinta ya, dan Iya. cantiknya luar biasa. Sayangnya nggak bisa dilihat dari kamera karena luar biasa cantiknya. Karena ya, kursinya nggak cukup. Itu kursinya cuma 2. Ya, nanti saya berdoa ditambahi 1 nanti. Nanti Iya. berarti ada episode selanjutnya yang kita bisa podcast bertiga ya Pak ya. Ya boleh. Nah, kalau gitu dari seorang Tembel, saya izin untuk memanggil nama Bapak ini menjadi Tembel gitu ya Pak ya, sehingga menjadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa seperti saat ini. Bagaimana Pak proses dan pengalamannya? Pasti tidak mudah ya Pak ya. Setelah saya ngerti ini, ya firman-Nya kan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya dulu latar belakang bukan orang Kristen. Dari namanya aja sudah tahu Khairul Anwar, ya toh? Khairul Anwar, ada nggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Tidak ada. Ada di depan Anda ini. Iya, Karena betul. bagi dia tidak ada yang mustahil, Betul. ya toh? Tidak ada yang mustahil. Makanya amin. dia tidak dan Kristen itu bukan agama. Ya. Kristen itu gaya hidup. Makanya kalau orang disebut orang Kristen itu harus hidupnya wajib seperti Kristus lakukan. Kristen bukan agama, tapi Kristen gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Ya, benar. Begitu. Oke, Pak Khairul, berarti dari cerita pengalaman Bapak tadi mengatakan bahwa di masa yang lalu Bapak mengalami masa yang mungkin sulit gitu ya Pak, sehingga menjadikan Bapak itu menjadi sesuatu yang istilahnya orang itu mengatakan bahwa tidak sebaik orang-orang pada umumnya, atau mungkin garangnya pada masanya gitu ya Pak ya. Mungkin seburuk apa sih Pak pengalamannya Bapak? Bukan sulit. Kalau waktu itu saya bukan sulit. Saya ini anaknya orang yang cukup kaya di daerah saya, di Pandulan, ya toh. Malah saya itu sangat kelimpahan soal harta, tapi cuman tidak pernah dapat yang namanya tati tayang. Tati tayang. Iya. Kok ketawa tati tayang? Tati tayang. Apa sih tati tayang itu?
kasih sayang. Itu yang orang lain bisa nerima, saya aja wong namanya tati tayang enggak, apalagi kasih sayang. Oke. Ya, jadi saya ini mulai kecil sudah dibully sama teman-teman saya, itu anak ngapek, itu anak. Kalau soal harta, kelimpahan. Semua apa yang kepingin itu saya dikasih sama orang tua angkat itu. Nah, tapi kalau yang namanya kasih sayang, saya tidak pernah dapat yang namanya kasih sayang. Kok kasih sayang tadi tayang tadi itu saya nggak dapat. Gitu. Jadi saya berontak mulai kelas 5 SD itu. Saya sudah nakal dan sudah ngerti, saya tidur dengan pelacur. Saya kelas 5 SD dan saya itu SMP itu pindah-pindah, SD enggak naik 2 tahun, SMP enggak naik 2 tahun. Jadi saya liar banget gitu. Jadi memang nggak ada yang saya takutin karena saya itu ya intinya putus asa. Oke, pada masa-masa itu ya Pak ya. Putus asa karena putus asa juga kecewa, nyari orang tua, mana sebenarnya orang tua saya. Gitu. Sampai hari ini pun saya tidak pernah ketemu yang namanya orang tua saya itu Bujur Juaria Lubis, orang Pemantang Siantar dari Medan sana. Oke, nah dari 5 SD itu berarti itu berlangsung sampai di umur berapa Pak? Seperti itu? Nakal. Ya. Sampai umur 40-an saya bertobat, umur 40 lebih ya. Jadi kehidupan saya hampir setiap hari itu seperti itu, berdosa. Dan dosanya itu sudah gak karu-karuan lah saya kalau ngomong. Ya makanya saya bersyukur saya ketemu Yesus, Tuhan saya yang kita sembah itu. Kalau orang Jawa ngomong Gusti Yesus ya, itu Gusti Yesus Kristus Sang Mesias ya, itu yang bisa merubah saya seperti ini. Nah, yang masa itu boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana akhirnya Bapak bisa menemukan Gusti Yesusnya yang akhirnya Bapak cinta banget, akhirnya bisa. Bukan cinta, saya jatuh cinta. Jatuh cinta, ya. Oh ya, bukan cinta, saya jatuh cinta. Awalnya kan saya itu ada masalah narkoba, terus orang itu anak buah saya ketangkep, terus orang yang laporin itu saya habisin, waktu itu saya tembakin. Setelah itu saya ada rasa takut, saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, saya ngomong begini, ya Allah, aku itu capek, jadi orang seperti ini capek. Walaupun semuanya ada, harta saya ada, sebelum juga bertobat, saya istri itu ya gonta-ganti, nggak cukup 1 sampai 13 kali itu. 13, wow. Ya, itu istri, mantan, ya toh. Cuman dulu itu bisa tukar tambah, tapi sekarang jadi orang Kristen nggak bisa tukar tambah toh. Jadi istri saya ini satu-satunya itu dari tulang rusuk saya. Ya sayang ya, I love you ya. Ya itu. Nah, sekarang itu istri saya. Ya. Begitu. Oke. Jadi ketika saya sembahyang ngomong, ya Allah, aku ini capek jadi orang seperti ini. Kamu itu ada apa enggak? Kalau ada itu bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Yang datang Yesus ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Didatangin Tuhan Yesus dan doa saya itu dijawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi sekiranya kamu mengenal aku, sekarang kamu melihat aku dan kamu mengenal aku. Dia ngomong begitu. Terus ikutlah aku. Lah ngapain ikut kamu? Kamu Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Ya. Mau aku sembahyang dengan caraku seperti ini kok yang kamu datang. Berarti pada saat itu ada penolakan, sempat ada penolakan ya Pak? Ya, karena saya tahu itu banyak yang tanya, Pak tahu kalau itu Yesus dari mana? Itu betul. Saya tahu itu Tuhan Yesus, itu Gusti Yesus, karena saya sekolahnya pindah-pindah dan saya sekolah di SMP Kristen Petra dan SMA Kristen Petra. Nah, di situ dan setiap
ada acara Natal atau ada, saya Natal itu jadi orang Majus gitu. Jadi tapi waktu itu habis saya tolak, saya telepon anak buah saya, ngapain Yesus yang datang ke saya. Langsung saya telepon anak buah saya, bro tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman long islandnya 2 pitcher, dan perempuannya yang cantik-cantik 2 masukkan di VIP. Saya masuk ke diskotik, saya nyabu, saya minum, saya makan ekstasi, dan saya makan itu semua tawar, nggak ada. Nah, terus saya pulang, saya pikir mulai kelas 5 SD saya sudah minum narkoba, mabuk, ganja, obat-obatan yang gak karu-karuan. Mungkin saya kebal, saya pulang mikir saya kebal, saya pulang aja istirahat. Ketemu perempuan. Nah, perempuan itu saya godain, kok cantik C, mau kemana C? Mau ke gereja Pak. Habis gitu saya lihatin orang ini kok cantik sekali. Tiba-tiba di telinga saya ini ada suara yang lembut, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Tembokku bisa ngomong. Saya pikir mabuknya, minumnya tadi malam, mabuk sekarang. Delay gitu ya Pak. Saya pikir saya paranoid, dengar suara itu, terus saya ngambil koran, saya hitung, saya baca, enggak. Suara yang sama 2 kali, tanyakan, apa artinya kamu ketemu aku sama perempuan itu? Terus perempuan itu saya tanya, C mau ke gereja ya? Boleh aku tanya sebentar? Boleh Pak. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja kapan? Hari ini. Mau. Jam 6 Jumat saya diajak ke gereja. Begitu saya diajak ke gereja, saya dengar kata-kata shalom, shalom, shalom. Saya tanya, C, shalom, shalom itu apa sih? Shalom itu artinya damai sejahtera Pak. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pak silakan masuk, kenalin, saya dirangkul sama C itu, kenalin ini keluarga kita yang baru. C, orang di Malang itu takut sama aku semua, nggak ada yang ngomong saudara, kok kamu ngomong saudara? Iya Pak, kita sekarang saudara. Pak silakan masuk. Saya masuk ke gereja itu duduk di depan sendiri. Nah begitu ada puji-pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, itu baru saya nangis. Kok enak ya orang Kristen itu kalau manggil Tuhannya itu Bapa. Aku nggak pernah punya Bapa. Bapa, aku kepingin punya Bapa yang sepertimu. Bapa, aku mau itu, Bapa, aku mau, hatiku mau seperti itu. Makanya kekristenan itu berbicara yang kosong ini mau nggak diisi dengan Kristus itu. Akhirnya dan firman-Nya itu pas. Yang pendetanya sampaikan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya itu harus dipukul. Berarti aku ini bait Allah. Kalau gitu aku ngerokok salah, mabuk salah. Itu malam hari itu saya dilawat Tuhan, saya dapat hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya kayak lihat video klip tentang kehidupan saya nangis hari itu juga. Terus saya didatengin hamba Tuhan, ketika saya sujud nangis, saya didatengin hamba Tuhan dan didoakan, Bapa ini anakmu datang kepadamu dan dia mau bertobat menyerahkan hidupnya untuk Engkau. Orang ini kok tahu ya, aku itu kepingin ngomong seperti itu, doa seperti itu, tapi aku nggak bisa ngomong, tapi hatiku yang bisa ngomong. Maksud saya begitu didoakan selesai ada puji-pujian. Bapak mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Itu sampai terakhir mujizat itu nyata. Begitu mujizat itu nyata, itu saya bangkit berdiri dan saya teriak, Bapak kalau memang ada mujizat-Mu itu nyata, ubah hidupku. Yang aku bejat, rusak setiap hari, hampir setiap hari. Saya berzina, narkoba, mabuk, ke diskotik, malam saya pakai siang. Wis pokoknya pekerjaannya dosa, itu terus. Nah, uban, aku kepingin rumah tangga yang biasa-biasa. Jam 7 kerja, pulang jam 4. Ketemu anak istri, hidup saya biasa-biasa. Kalau memang ada mujizat itu nyata, ubah hidupku.
Dan mulai dari hal yang sepele, ngerokok, itu semua aku sudah nggak mau. Bosen aku semuanya, nakal itu capek. Dosa itu capek. Aku mau hidup yang baru. Dan satu lagi permintaanku, kalau memang ada mujizat itu nyata, aku nggak mau masuk penjara lagi. Aku habis bunuh orang, aku habis ngabisin orang, karena orang itu berkhianat. Karena anak buah saya dilaporin ke polisi. Nah, itu. Setelah saya didoakan, pulang dari gereja, ditelepon anak buah saya, bos, apa? Orang yang kamu bunuh tadi malam itu nggak mati, kamu terlalu mabuk, itu mobilnya kamu dan dia nggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Lu kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi ya, ayo dihabisin. Enggak, sudah saya ngomong, orang yang aku habisin kemarin yang jadi pengkhianat itu orangnya nggak mati, mobilnya aja tak tembakin aja, orangnya nggak kena, Pak, doa Bapak dijawab oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau gitu Bapak mau hari Minggu ikut saya ke gereja. Hari Jumat itu saya diajak ke gereja. Sabtu malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik, ke karaoke, main perempuan, nyabu, mabuk, pokoknya gak karu-karuan berbuat dosa. Malam Minggu itu kalau ke diskotik sampai Minggu, sampai Senin baru pulang. Itu saya nggak kemana-mana. Anak buah saya sampai ngomong, bos storani sabu gimana, bos storani ekstasi gimana, bos ada cewek cantik. Itu saya sudah nggak ngurus, nggak ngubris. Saya kepingin cepet-cepet hari Minggu. Hari Minggu itu sepinginan saya mau ke gereja. Iya, bingung pakai baju apa, sepatu apa, celana apa. Yaitu awal saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Yang menimbulkan rasa jatuh cinta itu ya dia. Karena dia terlebih dahulu jatuh cinta sama saya. Dia tidak menginginkan saya binasa dalam penjara, tapi dia menginginkan saya selamat, hidup kekal bersama dia. Nah, dari situ tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Jangan sampai saya ketinggalan kalau mau ke gereja. Begitu saya mau jemput perempuan itu ke gereja, saya ditelepon pacar saya. Makanya istri sudah 13, tapi pacarnya katanya istri saya apa yang cemilannya banyak katanya istri saya cemilannya banyak ya. Nah, cemilannya banyak, camilannya banyak ya gitu. Ditelepon, "Hai Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman. Kamu kan janji sama aku ke diskotik on bareng, nanti kita ketemu, nanti kita bercinta. Sorry aku gak mau ke diskotik. Aku hari ini mau ke gereja." "Apa?" "Aku mau ke gereja." "Hei Ilung." Nah, nama saya kan panggilan penglang saya Ilung. Nggak ada yang tahu nama Irul, nggak ada Ilung. "Hai Ilung, kamu kan bukan orang Kristen. Ngapain kamu mau ke gereja? Boleh aku cerita sama kamu sebentar? Boleh saya ceritakan? Bla 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 bla." Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat. "Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." Saya ngomong begitu. Oke. Nanti kalau kamu ke gereja, pulang, jemputan aku. Aku sudah on kenceng, aku sudah mabuk. Ayo nanti kita bercinta. Dan saya ngomong oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah. Makanya hati-hati anak-anak muda, jangan oke sama pacarnya. Begitu oke, kita buka celah sedikit, iblis masuk. Begitu oke, saya nggak seperti hari Jumat itu. Begitu dengar salum hati saya ada damai sejahtera, salum yang hari Minggu saya nyebut perempuan itu. Begitu masuk gereja, "Shalom Pak Khairul, happy Sunday, selamat beribadah." Itu suasana di hati saya nggak seperti hari Jumat. Karena buka celah. Karena bocor tadi itu ya Pak ya? Iya, nah habis itu saya, "Pak Khairul silakan duduk depan." Hari Jumat saya duduk di depan. Hari Minggu saya nggak berani duduk depan. Duduknya di belakang dekat pintu. Pujian penyembahan saya nggak dapat apa-apa. Kalau yang kemarin, firman, pujian, penyembahan, saya hadirat Tuhan itu saya dilawat di jamaah Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman. Tapi hari Minggu itu saya nggak dapat apa-apa, karena buka celah. Begitu Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, "Ayo kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga." Saya nggak angkat tangan. Saya lipat tangan dan saya ngomong di dalam hati, "Ngapain aku angkat tangan? Aku bukan orang Kristen." "Ayo Pak Pendeta, jangan lama-lama, kalau doa aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta." Di otak saya sudah perzinahan, sudah mesum, sudah berdosa. Pendetanya itu nggak jadi doa berkat, datengin saya, numpangi tangan sama pundak saya ditengking, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan
seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Memang tubuh saya dulu kan saya pembalap motocross, saya suka berkelahi, jadi tubuh saya itu banyak isinya gitu. Hari itu juga begitu saya didoakan, saya dalam nama Tuhan Yesus buang pikiran jinak dan seluruh kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Langsung saya ini mati kon. Tuhan Yesus ngerti hatiku. Makanya Tuhan itu ya nggak lihat wajah, nggak lihat rupa, tapi lihat hati. Ya, dari situ saya begitu dibaca hati saya sama Tuhan Yesus hari itu juga, saya langsung bertobat. Saya bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya dibaptis. Puji Tuhan. Itu titik awal ya, Pak Khairul ya, hingga sampai saat ini rasa itu tetap sama ya Pak, jatuh cintanya ya, tidak pernah berkurang ya. Kalau jatuh cinta itu nggak ada berkurangnya. Kalau cinta itu ada kadarnya. Kalau jatuh cinta, karena dia terlebih dahulu jatuh cinta sama saya. Dosa dari A sampai Z sampai A. Bapakku yang di surga yang namanya Gusti Yesus itu tahu. Ya. Makanya saya diselamatkan sampai hari ini pun ketika saya bertobat sungguh-sungguh, saya bau asapnya rokok, saya sudah pusing, pilek, dengerin orang-orang teman-teman saya kata-kata yang nggak karu-karuan, saya sudah nggak bisa dengerin begitu. Dan semuanya lah, ini semuanya kalau jadi orang Kristen itu buahnya itu yang ngerasain orang terdekat, yaitu istri dan anak-anak. Ya. I love you ya. Ya di sini Pak Khairul didampingi oleh istri ya, dan di sini tuh kalau orang sahabat-sahabat Amerika bisa melihat cantik luar biasa, betul ya Pak ya? Ya memang kalau nggak cantik saya nggak mau. I love you. Ya, nah Pak Khairul ini ada sesuatu yang menarik setelah pertobatan itu, pasti kan sampai saat ini pasti ada banyak godaan ya masih ya, atau ada ujian ya, ada ujian. Ujian pencobaan. Ya, ujian pencobaan. Yang ada nggak Pak titik yang mungkin Pak Khairul pernah merasa kayak, wah berat banget nih, ini kayaknya aku harus benar-benar tahan ini, gitu, supaya tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Ada nggak Pak masa seperti itu? Oh, kalau itu sudah melewati. Oh, sudah melewati. Sudah melewati ujian-ujian yang kayak gitu, pelayanan misalnya ini sudah. Tapi sekarang ujian ini yang sekarang ini melayani itu, kita ini dibaptis dengan baptisan api orang yang paling terdekat itu. Seperti pelayanan-pelayanan, saya ngomong di khotbah saya selalu ngomong, orang melayani itu jadi orang Kristen, itu kan ya, saya ada 7 langkah untuk menuju ke surga yang sering saya kumandangkan, yang saya dapat, yang saya kumandangkan di mana-mana saya khotbahkan. Pertama, jadi orang Kristen itu syaratnya harus bertobat, dibaptis selam, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis selam. Setelah dibaptis selam, ini tanda pertobatan. Terus orang dibaptis dengan baptisan roh, tandanya dimuridkan, suka ibadah, melayani, ya toh, melayani, ikut totalitas, mempersembahkan hidup, namanya tercatat di kitab kehidupan. Dan yang ketujuh, jadi mempelai. Itu cara saya masuk surga, dapat hikmat itu seperti itu. Nah, jadi ketika saya sudah dibaptis, saya sudah dimuridkan, dan saya sudah beribadah, dan saya melayani. Nah, melayani ini, melayani yang totalitas, menyerahkan hidup ini. Melayani yang namanya totalitas itu, saya sering sama istri saya itu keluar masuk dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari desa-desa, kemana aja sampai ke luar negeri. Itu ujiannya kadang-kadang ya, apa ya, di seorang terdekat, pokoknya walaupun gerejanya besar, apa misalnya janji tiket, beli tiket atau apa, nggak dikasih apa itu. Jadi cuman itu sih, kalau saya cuman itu aja. Jadi tapi penyertaan Tuhan dan penghiburan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kayak kemarin pulang dari pulau gitu ya, kita uangnya habis tinggal 100 berapa kan? 126.000, kita nggak bisa pulang. Sudah 2 minggu karena nggak dibelikan tiket dari gereja tersebut, gitu. Terus kita doa aja. Tiba-tiba ada orang yang tanya sama istri saya gitu, Mbak, kapan pulang? Belum tahu. Kalau ngomong belum tahu itu berarti hamba Tuhan itu belum tahu apa kata Tuhan, nurut aja sama Tuhan, itu berarti
hamba Tuhan itu nggak punya duit. Ya kami sudah sering ngalami itu, amat sangat sering. Itu bahasa halusnya gitu ya Pak ya? Iya, gimana? Nggak tahu Tuhan mau berbicara apa, nanti kapan pulangnya. Itu kami nggak tahu ya. Begitu ngomong gitu, orang itu tergerak. Pulangnya nggak tahu kapan. Kenapa? Kalau Mbak sebetulnya hari ini, tanggal ini kepingin pulang, mau aku belikan tiket. Ya langsung mau. Karena kita butuh. Ya. Memang makanya sekarang ini ya jadi penginjil ya, seperti saya sama istri nginjil terus, makanya melayani totalitas itu kita ini ya berkorban, ya korban isin, ya toh, sampai isinin entek, ya perasaan entek nggak boleh apa ya wes diem. Cuman makanya saya senang lagu itu ya, sakarepmu Tuhan Yesus, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Ya itu makanya. Ya suka duka yang sekarang jadi pengikut Kristus itu ya begitu. Makanya sekarang di gereja kami pun itu ada Bu Isa itu, kita nggak naruh persembahan ya Bu Isa. Ya saya cuma kasih persembahan itu di kotak belakang, mau ngasih ya terserah, enggak terserah. Tapi ada yang mendidik gini, ajari jemaatmu memberi, ya memberi itu dari kerelaan hati. Ya, saya nggak bisa memaksa jemaat untuk memberi. Kalau dia digerakkan Tuhan, biar katanya biar afdol gitu ya. Iya. Gitu. Makanya saya itu seneng itu sama istri saya ya, itu ngeri-ngeri sedap itu tentang pelayanan. Nah, jadi seakan-akan nggak bisa pulang. Dari pulau ke pulau panas gitu, seakan-akan nggak bisa pulang. Itu makanya firman-Nya akan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu makanya di kaki saya ini dua pondasi kekristenan saya, yang satu perintah agung, kedua amanat agung. Makanya saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Karena pondasi saya, kekristenan saya, Yesus Kristus itu. Perintah agung dan amanat agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung apa? Mumpung saya masih sehat, saya masih kuat, mengerjakan amanat agung, menuntaskan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ya dan amin, itu saya aminkan. Ya penyertaannya memang luar biasa. Misalnya saya kepingin makan ini sama istri saya, hari itu juga ya makan. Itu penyertaan, itu penghiburan saya sama istri saya jadi penginjil. Makanya istri saya ikut terus kalau diundang. Sekarang saya memberanikan diri, kalau diundang keluar kota, saya memberanikan diri gini. Maaf, apakah saya dikasih transport apa enggak? Apakah saya nanti nginep di mana, pulang pergi apa enggak? Nah, kalau saya disuruh pulang pergi, saya mau. Terus kalau soal makan dan soal PK, saya nggak pernah marip. Ya, karena saya pasti Bapakku yang di surga itu sudah memberi upah, sudah memberi bagian. Gitu. Oke, puji Tuhan, pengalaman yang luar biasa ya Pak. Luar biasa bersama Yesus. Itu sedikit pengalaman dari banyak sekali pengalaman. Ini kalau diceritakan semuanya ini bisa berepisode-episode oh ya, nanti lagi. Iya dong, pasti. Nah, saya ini sangat-sangat bersyukur karena Pak Khairul membagikan ceritanya yang luar biasa, dan salah satunya adalah berkat yang luar biasa adalah punya istri yang juga luar biasa menemani Pak Khairul selama pelayanan. Nah, Pak, boleh cerita nggak gimana sih ceritanya kok hingga bisa bertemu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu namanya? Fibriani Yohan. Ya, itu gimana Pak ceritanya sehingga bisa menjadi pendamping yang setia melayani Pak Khairul sampai sekarang? Ketemunya pertama itu di Ringin Asri ya, Sengga. Ringin Asri. Rumah makan Ringin Asri. Itu kalau nggak salah di Suhat ya Pak ya? Iya. Sekarang masih ada nggak ya Pak? Nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Ringin Asri yang di Suhat itu, saya lagi sama teman-teman dulu itu dicalonkan jadi wali kota Malang. Oh gitu, Bapak ini dulu calon wali kota? Dicalonkan. Oh, dicalonkan. Ya, terus kebetulan istri ini yang baca teksnya, kita sudah orasi, sudah. Nah, istri saya itu
yang baca Pancasila. Oke. Gimana kalau buka satu Pancasila, salah gitu ya. Pancasila atau gitu kan yang Maha Esa gitu. Nah, itu yang baca Pancasila terus teman-teman ngomong begini, "Bos, apa? Terima kasih itu sama dokter itu yang baca Pancasila itu dokter." Nah, langsung waktu itu dia masih pakai kerudung, pakai jilbab, saya ngomong, "Dok, terima kasih." "Oh iya." Ya sudah nggak apa-apa. Nah, terus dikenalin pulang. Nah, waktu itu istri saya nyanyi, kan di situ rame atau pesta rakyat gitu. Iya. Istri saya karaoke nyanyi apa? Perahu layar. Enggak, pokoknya sama teman-teman itu nyanyi-nyanyi di situ. Selesai itu saya pulang, terus dikenalin. Terus tiba-tiba ketemu di gereja. Ketemu di gereja. Gitu. Oh gitu, akhirnya berlanjut hingga sekarang. Trisno Jalaran Soko Kulino, bener ya Pak ya? I love you sayangku. Puji Tuhan ya, itu berkat Tuhan yang luar biasa ya, loh Pak. Amat sangat berkat yang luar biasa karena sampai ada yang podcast itu tanya, ini belum kesampaian, kok bisa seorang Chairul Anwar yang mafia penjahat, yang orang yang rusak seperti itu dapat dokter? Kok bisa? Jawabannya apa? Apa tuh Pak jawabannya? Bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ditanya juga gitu, "Dok, kok mau sama tembel?" Teman-teman saya ngomong, "Hati-hati loh, itu bukan nakal-nakal biasa loh, tembel itu begini-begini." Dia omongin bukan nakal biasa, sampai dia omongin tembel itu biadab loh. Sampai gak karu-karuan. Tapi istri saya mau, jawabannya cuma satu, apa? Tunggu episode berikutnya. Nah, waduh, ini yang iya, berarti habisnya episodenya berdua ya Pak ya. Kita bertiga, berarti kita bikin space yang lebih besar nih Pak, biar cukup bertiga ya. Gitu, seru sekali ya, luar biasa. Podcast kita hari ini. Nanti. Oke, kalau gitu kita tunggu episode berikutnya. Wah, terima kasih banyak ya Pak Chairul. Masih banyak cerita yang belum bisa kita ceritakan di sini karena keterbatasan waktu dan tempat, tapi Pak Chairul sudah janji di episode berikutnya akan ada cerita dan pengalaman yang luar biasa lagi yang akan dibagikan kepada sahabat-sahabat MDK, begitu ya. Tunggu di episode berikutnya. Menara doa kasih. Oke, terima kasih Pak Chairul. Semoga lagi, pasti. Nggak ada semoga. Iya, tidak ada semoga. Kekristenan itu nggak ada semoga. Ya, kekristenan itu pasti. Ya dan amin. Pasti. Nah, podcast kali ini pasti akan memberkati semua sahabat-sahabat MDK. Haleluya. Ya. Dan pengalaman Pak Chairul juga pasti akan memberkati dan menginspirasi semua sahabat-sahabat MDK untuk semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Yes, betul. Terima kasih banyak Pak Chairul. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sisi kiwa, sisi tengah. Sampai jumpa lagi. Shalom. Tuhan memberkati.